Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa lagi di channel inspiratif. Beginilah caranya bersama Kang Eme. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai kuliah statistika dasar. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan pada kesempatan ini seperti telah dijanjikan pada video yang lalu, kita akan membahas pengertian dan jenis data. Pada video yang lalu kita sudah membicarakan mengenai apa itu statistik, apa itu fungsinya, tujuannya, pemakaian dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan kita lihat bahwa berbicara statistik tentu saja akan senantiasa berbicara data. Apabila kita belajar statistik tanpa memahami apa itu data, jelas itu akan kehilangan pemahaman selanjutnya. Baiklah, kita lihat. Pertama kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan data. Data itu boleh dikatakan kategori dan bilangan atau angka hasil pengamatan yang bersifat agregatif. Jadi data itu tidak selamanya berbentuk bilangan, bisa saja berbentuk kategori-kategori. Misalnya kategori pendek, tinggi, sedang, kategori banyak, sedikit, dan sebagainya. Tapi bisa juga dalam bentuk bilangan. Tapi yang paling harus dipastikan bahwa yang dimaksud dengan data, baik kategori maupun bilangan, itu haruslah dihasilkan sebagai hasil pengamatan yang bersifat agregatif. Apa itu yang dimaksud dengan bersifat agregatif? Perhatikan, yang dimaksud dengan data bersifat agregatif, nah sebuah bilangan atau sebuah kategori disebut hasil pengamatan agregatif bila data itu jelas tidak satu, tetapi terdiri atas beberapa angka itu, beberapa bilangan atau beberapa kategori itu dihasilkan baik dari beberapa variabel, beberapa ukuran pada satu saat. Misalnya, kita memiliki bilangan-bilangan yang menunjukkan tinggi badan beberapa orang siswa. Perhatikan, beberapa orang siswa. Jadi kalau tinggi badan seorang siswa hanya 169 cm, itu tidak dikatakan dengan data dalam statistik. Tetapi bila ada 3 orang, 4 orang yang diukur pada satu saat, maka itulah data. Itulah yang disebut dengan bilangan itu bersifat agregatif. Misalkan tinggi badan 3 orang ada 160, 150, 162. Atau satu subjek, satu objek, misalkan tinggi badan seorang siswa, tapi diukur beberapa kali pada selang waktu. Misalkan tinggi seseorang yang diukur 5 kali sejak usia umpamanya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Maka itu agregatif. Contoh pada video yang kemarin saya menampilkan data COVID-19 itu pada satu saat, misalkan 1 September tapi diperoleh dari beberapa. Nah, itu maka agregatif. Nah, itulah pengertian. Jadi sebuah data itu ya, bisa berbentuk kategori atau bilangan hasil angka, hasil pengamatan yang bersifat agregatif. Agregatif itu bisa dua macam, bisa beberapa ukuran, beberapa skor yang didapatkan dari pada suatu saat, bisa beberapa skor dari sebuah subjek yang diukur beberapa kali. Itu yang disebut dengan agregatif. Untuk selanjutnya, yang perlu diperhatikan bahwa data itu terdapat berbagai jenis. Mari kita lihat, mari kita salah satunya jenis-jenis data.
penggolongan jenis-jenis data itu dapat dilihat dari beberapa dasar. Pertama, kita lihat dari sifat angkanya atau sifat bilangannya. Ada dua, yaitu discrete dan continue. Apa yang disebut dengan data discrete? Data discrete itu, bilangan discrete itu, angka yang menunjukkan discrete itu apabila data tersebut diperoleh melalui kegiatan membilang. Misalkan kita mengatakan bahwa di sebuah kelas ada 40 siswa, terdiri atas 22 laki-laki, 18 perempuan. Nah, angka-angka 40, 22, 18 itu disebut data discrete, hasil membilang. Kalau kita akan mengatakan berapa orang, maka kita akan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu membilang. Salah satu cirinya pada data discrete tidak ada pecahan. Tidak ada pecahan, artinya angka 8 dengan 9 itu terputus. 8 orang, tidak 8,1, 8,2, 8,3. Ini tidak nyambung antara 8 sampai 9. Sebaliknya, kalau continue, data angka yang dihasilkan dari pengukuran. Misalkan, berapa panjang meja itu? 95 cm. 95 cm itu adalah hasil pengukuran. Salah satu cirinya, dari 94 ke 95 itu nyambung. Nah, itu sebenarnya continue. Ya. Perbedaan yang lain, pada discrete itu akan sedikit sekali kemungkinan berbeda antara yang satu dengan yang dua orang. Misalkan begini maksudnya. Di sebuah kelas ada siswa 5 orang. Itu hasil membilang 1, 2, 3, 4, 5 sensus. Nah, kalau ada 2 orang membilang, itu sangat sedikit sekali kemungkinan berbeda. Yang satu 5 orang, yang satu 6 orang sangat kecil kemungkinan. Tapi pada data continue, bisa jadi 95 itu bisa jadi 95,1, 94,9, bisa jadi. Dan bisa jadi 5 orang membaca ukuran itu, maka ada 5 ukuran. Itu salah satu ciri data continue. Kemudian dari sisi bentuk angkanya, maka ada data tunggal dan ada data kelompok. Maksud data tunggal, misalkan begini. Dari sejumlah siswa, ada berapa orang yang bernilai 10, berapa orang bernilai 8, berapa orang memiliki nilai 7. Nah, 10, 8, 7 itu adalah data tunggal. Dan kalau data kelompok, data itu dikelompokkan misalkan berapa orang yang skor ulangannya 8 sampai 10, berapa orang yang 5 sampai 7, berapa orang yang 4 sampai 6. Nah, 8 sampai 10, 7 sampai 8, 2 sampai 5, itu kan data dikelompokkan. Misalkan begini, perbedaannya Pak. Pada tunggapannya, seorang di sebuah kelas yang mendapatkan skor 8 ada 5 orang. Yang 5 orang itu pasti 8 semua. Tapi apabila kita kelompokkan yang bernilai 5 sampai 7 ada 5 orang. 5 sampai 7 mungkin ada yang 5, ada 5,5, 6, 6,5 dan seterusnya. Itulah data yang dikelompokkan. Selanjutnya, dilihat dari skala nilainya, skala skornya itu ada 4 jenis data. Ada skala nilai nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sahabat sekalian, hati-hati di sini pada skala nilai ini harus betul-betul dipahami, karena skala nilai ini akan sangat mempengaruhi analisis statistik berikutnya. Tadi pada video pertama saya ungkapkan salah satu jenis statistika itu adalah statistika pada inferensial. Dari sisi jenis data dan distribusi datanya,
maka ada statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, yang dimaksud jenis data di sana adalah jenis data pada skala. Oleh karena itulah, mengenai pemahaman tentang skala nilai nominal, ordinal, interpoladan, rasio ini harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami perbedaan-perbedaannya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya. Oke, oleh karena itulah nanti akan saya bahas lebih akhir karena di sini pembahasannya akan lebih panjang. Maka kita lihat dulu jenis data selanjutnya bila dilihat dari sisi waktunya. Ada data time series. Data time series itu adalah data tentang suatu objek yang diukur secara periodik dari waktu ke waktu. Tadi umpamanya penambahan suspek COVID-19 pada 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, sampai 30 September. Nah, itu disebut time series data itu. Karena satu hal, yakni namanya penambahan suspek, ya, penambahan yang kena, yang tertular dari waktu ke waktu. Maka itu time series. Kemudian ada cross seksional. Bujur. Kalau cross seksional itu data yang di dalamnya terdiri atas beberapa skor, agregatif itulah tadi, beberapa skor tentang beberapa data atau beberapa ukuran pada satu waktu. Misalkan, pada hari ini sekian ratus tersuspek Jawa Barat, sekian ratus Jawa Timur, sekian ratus Jawa Tengah, sekian ratus Jakarta. Nah, itu adalah cross seksional. Ya, ini data tentang penambahan kasus baru pada satu saat dari beberapa provinsi. Jadi bedanya kalau ini umpamanya kalau pada time series data COVID terpapar baru di Jawa Barat pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya itu adalah time series. Nah, kemudian dari sisi sumber, data dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu langsung dari sumber data yang diukur. Kalau sumber sekunder kita dapatkan dari pihak kedua. Baiklah sahabat sekalian, saya kembali akan menjelaskan mengenai jenis data dari sisi skala nilai, nominal, ordinal, interpoladan, dan rasio. Data berskala nominal itu cirinya dia hanya bisa membedakan. Misalkan laki-laki perempuan. 2 laki-laki, 3 perempuan. Data itu dah nominal. Dia hanya membedakan satu dengan yang lainnya. 2 laki-laki, 2 perempuan menjadi 5 orang, tapi bukan 2 laki-laki ditambah 3 perempuan menjadi 5 laki-laki, tidak demikian. Dan skala nominal ini jelas tidak bisa dikenai dengan operasi matematika. Sedangkan skala ordinal, skala atau data yang di samping dia bisa memisahkan, membedakan satu dengan yang lainnya, juga dengan mengurutkan. Jadi kalau pada nominal tidak ada urutan. Sedangkan pada data ordinal di sini sudah diurutkan. Misalkan juara 1 nilainya 100. Juara 2 95, juara 3 89. Itu juara 1, 2, 3 itu adalah ordinal. Salah satu ciri ordinal yaitu data itu sudah membedakan 1, 2, 3 membedakan, yang di juara 1, juara 2, juara 3 membedakan, dan sudah ada urutan, tetapi jarak antar urutan tidak sama. Perhatikan contoh yang tadi, juara 1 100 nilainya, juara 2 95, juara 3 89. Nah, perhatikan urutan 1, 2, 3 itu jaraknya tidak sama. Dari 89 ke 95, 95 ke 100 jelas tidak sama. Nah, itu adalah skala ordinal. Jadi skala ordinal itu data yang bisa memisahkan satu dengan yang lainnya, sudah mengurutkan, tetapi antar urutan itu tidak memiliki jarak yang sama. Kemudian yang ketiga itu adalah data interval.
Data interval itu data yang memiliki sifat nominal, sifat ordinal, tapi juga ditambah sifat interval, yakni kalau pada ordinal antar urutan tidak memiliki jarak yang sama, maka pada data interval itu sudah memiliki jarak yang sama. Contoh umpamanya suhu. Jelas suhu 20 derajat ya, lebih panas daripada suhu 15 derajat. Nah, pada suhu ini interval antara 5 derajat ke 6 derajat, 6 ke 7, 7 ke 8, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu memiliki jarak yang sama. Sedangkan pada nominal tadi juara 1, 2, 3, 1 ke 2, 2 ke 3 itu jaraknya belum tentu sama. Tetapi pada interval itu ya tidak memiliki nol mutlak. Tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan yang keempat itu adalah data rasio. Untuk data rasio ini dia sudah lengkap. Sudah memiliki membedakan, kemudian dia mengurutkan, memiliki jarak yang sama dan memiliki nol mutlak. Tetapi apabila kita menggunakan SPSS, skala interval dan rasio ini menjadi satu, ya, menjadi satu. Sedangkan pada dasarnya ini adalah berbeda. Interval dan rasio, perbedaan interval dan rasio itu hanya terletak pada nolnya. Pada interval nolnya itu tidak mutlak, artinya tidak benar-benar nol. Pada rasio itu benar-benar nol. Jadi kalau kita mengukur panjang, panjang meja itu mana? Interval atau rasio? Jelas rasio. Karena apabila panjangnya nol tidak ada, itu mutlak, sama sekali tidak ada. Tapi kalau suhu tadi, suhu nol itu bukan berarti tidak ada sama sekali kalor, maka nolnya itu tidak mutlak. Nah, itulah skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Itu dipersilahkan Anda untuk mengembangkannya lebih jauh, pengertian-pengertian itu. Baiklah para sahabat sekalian, dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita mengenai data, ya, mengenai data itu sendiri, macam-macamnya, pengertiannya, dan insya Allah pada perkuliahan selanjutnya kita akan bertemu pada bagaimana menyajikan data. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.